Mbak Ciki, kalau sekarang kan kita merayakan momen pengibaran bendera merah putih kan tidak ada rasa takut karena bebas, negara kita sudah merdeka. Tapi momen kali pertama seperti itu bisa diceritakan kita kan tidak, ini bagaimana ketakutannya? Karena kan pastinya Jepang pada saat itu tidak menginginkan Indonesia mengibarkan bendera. Bagaimana, Mbak? Makanya melakukan strategi dalam arti kata seperti gerilya ya. Ya itu, makanya kakek saya berinisiatif dan membuat ide bahwa dilakukan pengamanan 3 titik itu. Jadi yang pertama di belakang Pegangsaan Timur, di belakang rumah Bung Karno ya. Terus yang kedua di Jalan Bonang, pertigaan Jalan Bonang, dan pertigaan Megaria. Kenapa begitu? Karena bila nanti Jepang itu mau datang, itu kita udah siap gitu untuk melakukan pengamanan gitu. Siap dengan konsekuensinya, konsekuensinya jika Jepang menyerang pada saat itu. Oke. Nah, Pak Irawan bisa diceritakan juga tidak waktu itu ayah Anda menceritakan momen ketakutan itu, Pak? Pengibaran bendera pertama kali kalau ketahuan Jepang kan bahaya juga Pak pada saat itu ya? Betul. Saya sih tidak pernah disampaikan ketakutannya ya, tapi kira-kira gambarannya sebelum pagi-pagi gitu ya di Pegangsaan Timur 56 itu sudah banyak barisan datang. Jadi ada pasukan, ada barisan-barisan yang sudah mulai datang, berkerumun banyak itu di situ. Ada yang dari Ikada juga itu, dan juga ada yang terlambat datang gitu. Jadi suasananya kira-kira kalau saya bayangkan sekarang sih orang sudah mulai berduyun-duyun datang ke tempat itu gitu ya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan informasi dari beliau bahwa ada ketakutan. Kalau lihat orang banyak berkumpul, saya nggak pernah dikasih tahu sama ayah saya bahwa oh kita takut gitu, enggak. Tapi orang pada berkumpul gitu pada waktu itu. Tapi ada yang mengarahkan tidak Pak Irawan, bagaimana cara pengibaran bendera upacara pertama kali itu, siapa yang mengarahkan? Sebetulnya tidak ada ya, itunya. Tidak ada, jadi nggak seperti, karena itu tidak direncanakan. Jadi nggak ada protokolnya, harus siapa yang narik siapa. Semuanya serba mengalur begitu aja. Jadi sementara yang ayah saya di situ juga diminta oleh Pak Sudiro pada waktu itu untuk semua menyiapkan itu dan berdiri di situ untuk mewakili sebagai dari pemuda. Sebetulnya ada Bu Trimurti situ, tapi Bu Trimurti saya nggak tahu kenapa, tapi yang di mewakili pemuda akhirnya ayah saya gitu. Mbak Ciki, kakek Mbak Ciki, Pak Abdul Latif pada saat itu tentara peta ya, berarti itu mencuri momen juga sebenarnya ya, mengamankan pasukan di sana. Iya, karena waktu itu kan beliau Cudanco tuh orang kedua dari petinggi petak. Yang pertama, yang paling tinggi itu kan Dai Danco, Pak Kasman Sungadimejo. Itu lagi di Bandung, jadi akhirnya digantikan oleh beliau. Makanya beliau itu akhirnya melakukan izin kepada Jepang gitu untuk seolah-olah melakukan simulasi perang-perangan itu gitu, sehingga prajurit bisa bawa senjata gitu, senjatanya bisa dikeluarin gitu. Tapi kan kenyataannya sebetulnya buat jaga-jaga supaya pelaksanaan proklamasi berhasil seperti itu. Jadi semuanya itu spontanitas, semuanya itu dengan ngumpet-ngumpet, semuanya itu dengan ide yang emang sebetulnya sudah direncanakan gitu. Lama tidak sih momen pengibaran bendera, berapa lama? Mungkin nggak lama ya, karena kan gimana ya, segala sesuatunya kan spontan. Setelah pengibaran bendera kan berdoa gitu kan, ya jadi pastinya cepat lah, nggak mungkin lama. Bisa diceritakan juga Pak Irawan, jadi usai dari proses pengibaran itu apa yang dilakukan kelompok pemuda pada saat itu? Setelah selesai, setelah pengenakan bendera itu, ya acaranya selesai begitu aja. Jadi tidak ada acara. Memang tidak direncanakan kan ya, jadi tidak ada acara yang harus diikuti setelah itu gitu. Jadi ya selesai seperti itu aja pada saat itu. Meskipun upacara sederhana Mbak Ciki, tapi
momen itu juga sangat penting ya, bahwa kita merdeka di momen itu juga sebenarnya, di 17 Agustus pada saat itu. Bagaimana diceritakan kisah itu kepada cucu-cucu? Ya, beliau mengisahkan bahwa apapun itu, mau mati atau mau mati atau mau hidup, itu semuanya dilakukan secara spontan dan memang udah cita-cita untuk merdeka gitu. Bagaimana kemudian Pak Irawan bisa menambahkan momen pengibaran bendera pertama kali dari tokoh-tokoh yang melaksanakan pada saat itu, bagaimana Pak? Saya kira sama seperti yang disampaikan Mbak Ci itu adalah puncaknya di mana Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi memang setelah melakukan itu semua, ya mereka akan risikonya nanti setelah ini ya akan ditanggung bersama-sama, dan ini adalah cita-cita yang sudah lama mereka ingin laksanakan gitu. Jadi itu cita-citanya, proklamasinya itu yang jadi puncak dari sebuah cita-citanya yang mereka itu. Oke, sekarang saya pengen tahu keluarga dari pengibar bendera pertama kali, pastinya momen 17 Agustus ini beda mungkin dengan saya ya. Sekiranya ada ritual khusus tidak di keluarga? Iya, biasanya kita setiap tanggal 17 Agustus sebelum pandemi itu ada seperti kayak tumpengan, doa bersama gitu. Karena kita merayakan seolah-olah kakek saya mengatakan ini seperti ulang tahunnya juga gitu. Jadi kita kumpul keluarga gitu. Ya, dan berdoa gitu, semoga segala sesuatunya di Indonesia itu aman dan tidak ada hal-hal yang menakutkan atau apa, karena kan gimana pun juga kan beliau juga punya cita-cita bahwa Indonesia ini harus merdeka dan maju. Oke. Pak Irawan, bagaimana Pak kalau momen pengibaran bendera seperti hari ini tanggal 17, ada yang berbeda tidak? Kalau misalnya saya mungkin ya dari jauh hari kita kibarkan bendera, tapi kalau mungkin keluarga Pak Suhud bagaimana? Ritual kami biasanya adalah selalu mengikuti upacara melalui TV ya, upacara pengibaran bendera gitu ya. Selalu itu kita lakukan. Kayak pagi ini tadi saya khusus mendaftar online untuk ikut upacara online peringatan kemerdekaan yang tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini. Jadi itu sudah menjadi ritual lah ya, untuk selalu kami mencoba untuk hadir di momen seperti itu sambil berdoa untuk orang tua kami itu ya, yang sudah meninggalkan kami gitu. Apa yang sudah dikerjakan oleh dia di momen-momen seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Irawan, terima kasih Mbak Ciki. Kita banyak bisa kita petik ya, bahwa ternyata dari keluarga pengibar bendera pertama kali, momen peringatan kemerdekaan dan juga pengibaran bendera ternyata sangat sakral. Ini kita harapkan juga seluruh masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama. Dan pemirsa, sesaat lagi kabar khusus masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.